wabarakatuh. Cegah stunting itu penting. Pemirsa di rumah dan para ibu yang sebagai keluarga penerima manfaat, hari ini di pertemuan kali ini kita akan membahas modul 3 bersama saya Auliaur Rahman, pendamping SDM PKH Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita akan membahas modul 3 tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Di modul ketiga ini sesi kedua, yaitu tentang mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Yang lalu kita sudah membahas modul 2, sesi pertama tentang permasalahan stunting. Nah, di modul 3 sesi 2 ini, ibu-ibu dan pemirsa di rumah dituntut untuk mampu menjelaskan pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil, dan mampu menjelaskan cara mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Dan yang selanjutnya ya, ibu-ibu dan pemirsa di rumah mampu menjelaskan cara menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Baiklah, di sesi ini kita akan awali dengan yel-yel ya ibu-ibu ya dan pemirsa di rumah. Yel-yel kali ini simpel sekali untuk memberikan cair suasana kita dalam pembelajaran kali ini. Kalau saya bilang ibu hamil, mari kita beri dukungan. Kita ulangi lagi. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Baik, sebelumnya saya ingin tanya sama ibu-ibu dan pemirsa di rumah. Apa yang dilakukan ketika ada anggota keluarga yang hamil? Dan apa yang dilakukan ketika ada ibu hamil di masyarakat? Nah, ini menjadi suatu catatan penting. Yang pertama adalah ketika ada anggota keluarga hamil di rumah, bagi sang suami hendaknya yang pertama adalah peduli terhadap istrinya tentunya. Yang kedua, sebagai suami yang mendampingi. Yang ketiga, sebagai suami yang menjadi teman diskusi untuk memberikan suatu solusi yang baik bagi istrinya yang sedang hamil. Nah, selain ada suami, di anggota keluarga juga perlu untuk mendukung. Anggota keluarga adalah selain daripada suami itu tadi, yaitu ketika contohnya adalah saat ibu memeriksakan kehamilannya, anggota keluarga yang lain hendaknya menggantikan tugas-tugas di rumah ibu hamil, mencuci piring, menyapu, dan lain sebagainya. Itu pun juga bisa dilakukan oleh suami. Kemudian yang terpenting ketika suami mengantarkan pemeriksakan kandungannya ibu hamil, maka hendaknya menanyakan HPL, hari perkiraan lahir, kepada ibu bidan ataupun dokter. Nah, itu adalah tentang bagaimana apa yang kita lakukan ketika ada anggota keluarga ibu hamil di rumah. Dan yang kedua, apa yang dilakukan ketika ada ibu hamil di masyarakat. Yang pertama, bagi ibu-ibu tetangga yang punya ibu hamil, yang pertama adalah kita hendaknya mengunjungi atau menjenguknya. Yang kedua, mendoakan mudah-mudahan sang ibu dan buah hatinya dilahirkan dengan selamat, mendoakannya. Yang selanjutnya adalah memberikan nasihat yang positif. Dan keempat mungkin ya, berbagi pengalaman kehamilan. Yang kelima, mengajak kegiatan sosial, dan yang ringan-ringan saja di dalam kegiatan sosial ini. Dan yang terakhir yang menjadi catatan penting yaitu empati lingkungan. Masih di modul 3 dan sesi 2, 3 hal untuk mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Nah, yang pertama adalah step yang pertama, pentingnya mendukung ibu hamil mengakses informasi. Kenapa? Karena ibu hamil memerlukan informasi-informasi yang tepat dan tidak menyesatkan terutama, dan tidak memberikan suatu nilai-nilai negatif pada ibu hamil. Kenapa? Dan dari informasi-informasi ini kita dapat mendapatkannya di 3 sumber, di mana
kita bisa mendapatkan sumber informasi yang mendukung bagi ibu hamil. Ya, ada 3 sumber informasi bagi ibu hamil. Yang pertama adalah yaitu kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil ini bisa membahas tentang senam ibu hamil, kemudian juga bagaimana tata cara pernafasan, bagaimana pra dan pasca melahirkan, nanti akan dijelaskan semuanya dalam kelas ibu hamil. Yang kedua adalah posyandu. Posyandu itu bisa dilakukan dan wajib bagi ibu-ibu KPM PKH dan anggota keluarganya. Kemudian ada yang ketiga yaitu P2K2. P2K2 sering kita dapatkan bagi PMPKH dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, akan memberikan informasi-informasi kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan juga kesejahteraan sosial. Nah, ini adalah merupakan 3 sumber informasi ibu hamil bagi ibu-ibu KPMPKH dan pemirsa semua di rumah. Nah, step yang kedua adalah mencari informasi yang tepat. Bagaimana kita mencari informasi yang tepat? Biasanya kita dapatkan informasi-informasi dari media massa, baik online ataupun offline, ataupun biasanya di koran. Yang online ibu bisa mendapatkan di WhatsApp, Instagram, atau media sosial Facebook dan lain sebagainya. Nah, ada 3 hal. Yang pertama, ketika mencari informasi, jangan mudah percaya. Yang pertama ya, jangan mudah percaya terhadap judul informasi atau berita yang provokatif. Banyak informasi dan berita palsu memiliki judul yang salah satu provokatif dan cenderung tidak netral, serta menyudutkan salah satu pihak. Nah, ini kita harus hindari. Yang kedua, cermati sumber informasinya, dari mana, atau apakah sumber itu bisa dipercaya atau tidak. Atau biasanya hanya sifatnya hanya untuk bisa membuat gusar masyarakat atau tidak nyaman masyarakat, terutama bagi ibu hamil. Dan yang ketiga, periksa keaslian foto atau video informasi tersebut. Nah, apabila 3 hal ini dalam mencari informasi yang tepat, maka ibu-ibu hamil akan bisa mengolah informasinya dengan baik. Dan yang terakhir, yang penting juga dan tidak kalah pentingnya adalah menyeleksi informasi. Di mana menyeleksi informasi ini bagi ibu hamil ataupun anggota keluarga yang lainnya, suami ataupun anggota keluarga yang lainnya ibu-ibu hamil, bagaimana kita biasanya ada 2 hal, mitos atau fakta informasi yang kita dapatkan itu. Mitos adalah suatu informasi yang diterima dari generasi ke generasi yang kebenarannya belum bisa dibuktikan secara ilmiah tetapi dianggap benar. Nah, kalau fakta biasanya adalah keadaan nyata yang ditemukan di masyarakat dan diyakini sebagai suatu yang sebenarnya. Berarti kita dapat simpulkan bahwa ibu hamil dan anggota keluarga perlu bijak dalam memilih dan memilah informasi. Beberapa sumber informasi sudah dimiliki ibu hamil, misalnya itu buku KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Untuk memastikan informasi tepat atau tidak, dapat bertanya pada posyandu, pada saat posyandu dan kelas ibu hamil atau arisan ya biasanya. Di situ kita dapat memberikan informasi, baru ibu-ibu dapat menyaringnya atau memfilternya atau memberikan suatu menyeleksi informasi tersebut. Kemudian ibu hamil dan keluarga dapat mencari informasi dan sumber yang terpercaya seperti pemerintah dan ahlinya. Demikian presentasi dari saya di modul 3 di sesi 2 kali ini. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Cegah stunting itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.